harus melibatkan orang asli Papua dalam berbagai bentuk usaha perekonomian kerakyatan gitu. Jadi ada fokus di situ, jelas dikatakan mengutamakan orang asli Papua begitu. Tetapi pada akhirnya ketika kita lihat undang-undang ini disahkan, kemudian prakteknya di lapangan kita melihat bahwa ini tidak berbeda jauh dengan situasi yang ada sebelumnya, bahwa orang asli Papua tidak mendapatkan untung yang utama ya, atau mendapatkan prioritas. Orang-orang yang diuntungkan ini hampir tidak bisa dipisahkan ya, antara misalnya pelaku bisnis, penguasa, pengusaha, pimpinan-pimpinan partai politik, atau pemegang kekuasaan lainnya, misalnya aparat keamanan. Kita tahu juga misalnya pada saat PON misalnya aparat keamanan cukup banyak, tapi juga dalam situasi-situasi selama periode mungkin 2 atau 3 tahun belakangan ini kan gitu. Jadi kalau kita lihat perekonomian sebenarnya orang asli Papua tidak diuntungkan dengan adanya undang-undang Otsus ini. Orang asli Papua tidak dilibatkan secara maksimal. Buktinya tentang evaluasi Otsus kemarin ya gitu. Otsus yang besar dibuat begitu saja nggak melibatkan orang asli Papua kan, apalagi misalnya tadi tuh membuat Perdasus, katakanlah iya ini dikatakan bahwa itu dibuat oleh DPRP pemerintah provinsi dan dibuat persetujuan oleh MRP, tapi apakah itu benar-benar mewakili kepentingan orang asli Papua gitu kan? Kadang-kadang jalan sendiri, Perdasus jalan sendiri, tapi juga keberpihakan terhadap orang asli Papua juga tidak terwujud. Nah, kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini kan semua izinnya, sebagian besar izinnya ini kan dari Jakarta. Iya kan, gitu. Iya, dari pusat, dari pemerintah pusat gitu. Bahkan misalnya kita punya pengalaman waktu Otsus yang sebelumnya itu kan ada Kopermas yang dibentuk untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Ini berdasarkan Undang-Undang Otsus dan dibentuk dengan peraturan gubernur gitu, untuk mengolah kayu-kayu gitu. Tapi itu kemudian dianggap ilegal, bertentangan dengan undang-undang sektoral gitu kan. Ada undang-undang Otsus tapi ada undang-undang sektoral. Undang-undang sektoral itu ya, kalau undang-undang sektoral pendidikan, undang-undang sektoral perekonomian, undang-undang sektoral kesehatan. Nah, ketika itu bertentangan, yang diakui, yang dianggap sah itu adalah undang-undang sektoral gitu. Jadi sama dengan konteks ini. Sekarang gini, kalau Otsus bilang misalnya investasi semuanya harus kantor pelaku usaha swasta harus semua berkantor di Papua, itu undang-undang Otsus bilang gitu. Tapi kalau undang-undang sektoralnya nggak mendukung, nggak menyebutkan itu, ya kan, misalnya undang-undang pertambangannya nggak menyebutkan itu, ya undang-undang pertambangan yang dimenangkan. Jadi akhirnya apa? Semua kewenangan kebijakan tetap ada di pusat gitu, karena undang-undang sektoral itu tadi, undang-undang sektoral kan yang didahulukan. Maka yang namanya undang-undang Otsus, apalagi di bawahnya Perdasus, Perdasi, itu sudah tidak dianggap gitu kan. Nah, artinya perusahaan, kita kembali, dia nggak merasa perlu untuk memperhatikan undang-undang Otsus, apalagi Perdasi, apalagi Perdasus, dia nggak peduli. Yang penting dia ikut undang-undang sektoral. Di mana undang-undang sektoral itu bilang semua kewenangan itu ada di pusat, peraturan yang dari pusat di balik kekuasaan itu pasti jauh lebih lebih dominan kan gitu daripada aturan yang ada, itu satu. Tapi juga situasi di Papua ini, situasi politik ini kan dimainkan oleh investasi juga kan gitu, sehingga dia bilang bahwa itu ya peraturannya begini, aturannya begini, tapi ini situasinya situasi politik gitu. Jadi apa saja boleh ditolerir gitu kan, boleh dimaafkan gitu, boleh dianggap ya sudah diabaikan, nggak apa-apa gitu, karena ada pertimbangan politik, pertimbangan keamanan. Kalau sudah dibilang pertimbangan politik, pertimbangan keamanan, itu tidak ada lawan. Proses hukum pun kalau lain karena alasan politik, alasan keamanan, tahanan dipindah, udah nggak ada terjemahan lagi, nggak ada definisi operasional lagi, nggak. Kalau saya bilang alasan politik, alasan keamanan, selesai.
kehadiran pihak keamanan di Papua ada dalam karena beberapa aspek kan. Yang pertama tentu karena isu ideologi, gitu. Seperti itu yang membuat keamanan hadir di Papua. Walaupun kita berpendapat bahwa pendekatan keamanan adalah pendekatan yang tidak pas, karena selama ini juga walaupun pendekatan keamanan terus dilakukan, tetapi situasi dan aksi-aksi kekerasan terus meningkat gitu. Nah, dalam konteks ekonomi gitu, kita juga melihat peran yang cukup besar dari aparat keamanan. Bahkan misalnya ketika periode SBY itu sudah dimulai ya. Bagaimana mereka terlibat dalam perusahaan-perusahaan jauh sebelum itu, tapi kalau kita lihat misalnya dalam periode kemarin SBY sama Jokowi kesini tuh jauh lebih besar ya gitu. Contoh paling nyata misalnya kalau ada pembangunan, ada satu perusahaan bangun, maka di situ langsung daerah itu ditetapkan sebagai daerah rawan, karena itu ada PAM-Rahwan, pengamanan daerah rawan ya. Sekarang kan pendekatan operasi keamanan selain perang itu kan akhirnya di Papua ini kan ada PAMTAS, pengamanan daerah perbatasan, memang perbatasan dari utara Jayapura sampai selatan Merauke, PAMTAS. Kemudian ada PAM-OPVITNAS, pengamanan objek vital nasional. Definisi itu juga sebenarnya harus diperjelaskan gitu. Kalau bagaimana kalau banyak tempat dijadikan objek vital nasional, berarti di situ semua ada TNI, ada pengamanan. Nah, yang ketiga adalah PAM-Rahwan. Itu tadi. Daerah-daerah yang ada perusahaan, maka secara otomatis dibuat ada ada aparat keamanan gitu. Jadi itu namanya daerah PAM-Rahwan. Nah, dari situ kita terlihat bahwa dalam investasi militer secara organisasi juga masuk dilibatkan. Pertama itu karena mereka menggunakan mekanisme aturan yang ada gitu, aturan yang memang menguntungkan mereka. Aturan itu kan sebenarnya adalah politik yang disepakati. Jadi memang aturan itu menyepakati mereka untuk masuk, membolehkan mereka untuk masuk, untuk mengkategorikan itu sebagai daerah rawan gitu, masuk seperti itu gitu. Ini kalau kita bicara dalam militer dari segi struktur ya. Ini belum lagi kalau kita bicara militer perseorangan, personal kan, begitu, bahwa misalnya mereka dianggap punya kekuasaan gitu, bisa menjadi key person ya kan, antara perusahaan dengan masyarakat, dengan perusahaan dengan pemerintah gitu. Jadi mereka dianggap kalau pakai mereka misalnya jadi komisaris, jadi apa gitu kan, lebih memudahkan itu juga gitu. Jadi aturan yang membuat mereka itu ada ruang aturan. Jadi seharusnya aturan seperti itu yang harusnya dihapus gitu kan, sehingga tidak memberi peluang atau meminimalisir peluang. Betul. Meskipun kita tahu misalnya untuk bisnis-bisnis tertentu mereka juga melakukan intimidasi atau melemahkan pemerintah sipil. Caranya juga dengan misalnya memberi stigma mereka gitu kan. Kalau mereka tidak mengikuti apa yang aparat keamanan mau, maka dengan mudah juga misalnya distigma sebagai bagian dari orang yang membangkang, menolak pembangunan, atau bagian dari kelompok separatis, mendukung separatis kan gitu. Jadi mereka dilemahkan gitu, diberi stigma, sehingga itu yang membuat ya sudah proses atau keinginan dari aparat keamanan untuk berada di sekitar areal perusahaan atau investasi itu bisa jalan gitu. Pengamanan ya kan, daerah ini tadi kan dibilang daerah ini rawan supaya ada pengamanan. Terus nanti kan dananya jatuh ke aparat keamanan. Jadi ada dana yang memang jatuh ke aparat keamanan. Pertama jelas harus ada undang-undang yang kuat yang melindungi orang asli Papua gitu ya, pengakuan, penghormatan, pemberdayaan orang asli Papua. Undang-undang yang kuat, tapi juga itu undang-undang yang bisa diimplementasikan gitu. Jangan seperti sekarang ada undang-undang otsus tapi nggak bisa diimplementasikan gitu. Nah, yang kedua juga saya pikir ini kan perusahaan aparat keamanan adalah aktor yang signifikan di Papua ya. Karena itu harus ada peraturan juga yang harus direview kembali
terhadap peran aparat keamanan gitu. Betul. Karena aparat keamanan punya peran aparat organik gitu. Kalau mereka mau masuk harus ada mekanisme yang jelas gitu kan. Terus kemudian juga dengan perusahaan gitu. Perusahaan juga harus juga diminta untuk melibatkan masyarakat secara patut, secara jelas, memberikan informasi yang tepat sehingga masyarakat mau menerima itu atau tidak gitu. Nah, yang berikut juga adalah penguatan masyarakat adat. Saya pikir ini penting juga gitu ya. Jadi masyarakat adat dieksploitasi karena mereka punya pemahaman yang terbatas. Kita tahu itu. Dan kadang-kadang juga kita kesulitan, misalnya kita datang ke masyarakat, baru kita masyarakat bilang tutup perusahaan, tutup ini. Orang dari luar datang gitu, sementara masyarakat sudah menerima banyak hal, uang segala macam, tidak mudah. Misalnya saya di Sarmi, masyarakat itu, misalnya kepala suku itu sudah senang, misalnya dikasih motor 1, kan? Terus kemudian perusahaan-perusahaan kayu ini bisa masuk 3 bulan, 4 bulan di luasan mereka punya wilayah semacam 5, 6 sampai 10 hektar, dikasih 1 motor. Begitu diantar ke rumah mereka kan senang, 1 motor 20 juta. Mereka baik sekali. Padahal 20 juta itu mereka bisa dapat 1 hari kayu. Betul. Mereka tidak tahu gitu. Nah, orang yang tahu tentang situasi itu. Jadi pendidikan di masyarakat itu juga harus penting dilakukan.